Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi banyaknya pertanyaan dan permintaan terkait pembahasan geopolitik ya, karena baru-baru ini ada musibah yaitu eh, yang terjadi di salah satu perusahaan eh, perusahaan drone ya di Indonesia ya. Nah, tentunya semua sudah pada tahu, nggak perlu saya sebutkan namanya. Nah, pertanyaan to the point-nya itu mengapa baterai lithium itu bisa terbakar atau meledak. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu ya bahwa baterai lithium atau baterai lithium ion polimer itu mengapa mudah meledak atau mudah terbakar? Itu pertama karena density-nya atau power density-nya itu besar sekali. Jadi prinsipnya eh, semakin besar density atau power density itu maka risiko terjadinya ledakan atau terbakar itu semakin besar. Nah, seperti misalnya seperti ban ya, seperti ban misalnya kita pompa ya, semakin makin tekanannya makin tinggi, artinya kan semakin kita pompa makin tekanannya makin tinggi, artinya density-nya atau kerapatan yang udara yang kita masukkan atau kita mampatkan itu semakin besar maka tekanannya juga semakin besar ya, energi yang tersimpan makin besar maka tekanan di dalamnya besar. Baterai pun secara analogi juga sama seperti itu ya. Jadi baterai itu ada yang misalnya kalau kita lihat ada baterai aki mobil apa itu kan jarang terjadi kasus misalnya meledak atau terbakar gitu. Kenapa gitu? Karena memang density-nya rendah. Jadi baterai yang memiliki density rendah, risiko terbakarnya juga semakin kecil. Bahkan nyaris tidak bisa terbakar karena density-nya terlalu rendah misalnya gitu. Misalnya ban ya, ban yang kita isi dengan tekanan rendah itu juga mau kita tusuk-tusuk pun mungkin juga tidak akan meledak. Dia akan bocor, ada keluar anginnya, tapi tidak akan terjadi ledakan. Tapi beda ketika ban itu dalam kondisi tekanan yang sangat tinggi, mungkin ada pemicu sedikit saja misalnya kita tusuk itu dia tidak hanya sekedar bocor tapi dia juga akan memicu ledakan gitu. Karena adanya tekanan yang sangat sangat besar. Ya itu secara logikanya seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab. Kenapa baterai lithium mudah terbakar atau mudah meledak? Karena energi yang tersimpan di dalamnya itu besar sekali. Jadi kerapatannya lebih besar. Artinya gini, dibandingkan baterai-baterai yang lain, itu baterai baterai lithium ion itu memiliki kapasitas penyimpanan atau kerapatan energi itu bisa 4 sampai 10 kali lipat dibandingkan baterai jenis lain. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa bisa meledak? Itu tentu saja ada pemicunya. Pemicunya itu bisa macam-macam ya. Mungkin di sini saya akan mencoba mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya pemicunya gitu ya. Yang pertama itu konslet. Pemicu utama itu konslet ya. Konslet itu hubung singkat. Mungkin istilahnya konslet atau hubung singkat. Nah, ketika kutub positif dan negatif itu terhubung, terhubung itu terhubung langsung ya, misalnya dengan apa dengan benda logam atau penghantar gitu ya. Dia terhubung langsung maka terjadi aliran arus yang sangat besar. Ibaratnya itu pembuangan muatan atau discharging atau mengeluarkan muatannya itu eh, dengan arus yang sangat besar. Jadi eh, sebenarnya pada saat kita gunakan baterai itu akan mengeluarkan energi ya, akan mengeluarkan energi. Nah, ketika dia mengeluarkan energi itu ada batasan maksimumnya ya, atau istilahnya itu discharge discharge rate ya. Nah,
Jadi misalnya ini ya, ini satu contoh misalnya baterai ini, sebuah baterai itu diberi beban ya, diberi beban misalnya lampu gitu ya, lampu seperti ini. Misalnya baterai ini kemampuan dia mengeluarkan arus maksimum itu misalnya 10 ampere, 10 ampere ya, 10 ampere. Kemudian kita pasang lampu yang arus yang dia ambil itu lebih dari 10 ampere, apa yang terjadi? Maka baterai ini akan overheat. Ya, selama tidak lebih dari 10 ampere bebannya, maka baterai ini tidak akan overheat. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi konslet? Ketika terjadi konslet itu kutub positif negatif, kutub positif negatifnya itu terhubung singkat ya. Jadi ketika terjadi konslet, itu yang terjadi adalah, jadi antara positif dan negatif ini terhubung langsung. Seperti ini. Otomatis di sini itu pasti akan lebih dari 10 ampere. Misalnya batasnya 10 ampere, ketika di-shortkan maka bisa lebih dari 10 ampere. Misalnya bisa 20 ampere, 30 ampere. Nah, ketika short seperti ini, maka arus yang mengalir ini melampaui batas maksimum. Nah, inilah terjadi yang namanya konslet. Maka terjadi akan overheat ya, akan timbul panas yang berlebih di dalam baterai ini. Nah, ini yang akan ketika suhunya terlalu tinggi, maka akan terjadi ledakan atau eksplosi. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, ini salah satu pemicu ya, salah satu pemicu yang menyebabkan baterai itu meledak atau terbakar. Nah, yang kedua, pemicu yang kedua itu temperatur ya, temperatur. Jadi misalnya baterai itu temperatur amannya itu misalnya di bawah 60 derajat misalkan. Derajat. Di bawah 60 derajat Celcius misalnya ya. Nah, ketika dia berada di atas temperatur di atas 60 derajat Celcius, maka itu juga bisa akan menimbulkan ledakan atau memicu terbakar, memicu munculnya api ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya pemicunya itu secara umum itu ini ya, satu ini konslet, yang kemudian temperatur. Kemudian yang ketiga itu overcharge. Jadi pengecasan yang melampaui batas tegangan maksimum. Misalnya contoh ini, kalau baterai lithium ion itu kan tegangan maksimumnya 4,2 volt. Ya, 4,2 volt. Maka ketika dia dicas atau diisi lebih dari 4,2 volt, maka itu yang kita sebut dengan overcharge. Overcharge. Nah, overcharge ini juga akan menimbulkan panas. Nah, panas inilah yang nanti akan memicu ledakan atau memicu munculnya api. Nah, yang keempat itu over discharge. Ya, ketika over discharge itu juga akan timbul panas ya. Over discharge itu arus yang berlebih, beban yang berlebih ya. Over discharge. Kalau overcharge itu ini bisa berlebih, arus tegangan yang berlebih atau arus yang berlebih. Jadi misalnya ini jadi overcharge itu ada dua macam ya sebenarnya. Overcharge ini ada dua macam. Yang pertama itu over voltage. Over voltage artinya tegangannya melebihi dari lebih dari 4,2 volt. Lebih dari 4,2 volt. Nah, kemudian over current, tegangan arus yang berlebih ya, over current. Over current, misalnya chargingnya, tiap baterai itu nanti ada spesifikasi untuk arus pengecasan. Misalnya arus pengecasannya berapa? 3 ampere. 3 ampere. Misalnya 3 ampere. Nah, kemudian kita cas
Misalnya 5 ampere, misalnya lebih berarti misalnya ini lebih, misalnya kita cas 4 ampere, maka di sini akan menimbulkan panas, dan panas ini nantinya jika terus menerus maka akan menimbulkan uh, munculnya api atau ledakan. Nah, over discharge ini juga ada dua. Jadi over discharge, over discharge, uh, tegangannya itu kalau baterai lithium polimer itu tegangan terendahnya itu 3,7 volt. Nah, ketika dia dikuras atau baterainya ini tegangannya di bawah 3,7, maka ini juga akan memicu temperatur yang tinggi. Dan ini juga bisa menimbulkan ledakan. Jadi begitu baterai sudah 3,7 volt sebaiknya tidak digunakan lagi, artinya pemakaian harus sudah di stop. Karena gini, pada saat dia overcharge atau over discharge itu selain menimbulkan panas, itu baterai juga akan menggelembung. Kenapa menggelembung? Karena baterai lithium ini ketika dia di atas 4,2 volt itu juga akan menimbulkan gas. Jadi di dalam baterai itu cairan cairan yang ada di dalamnya, elektrolitnya itu akan menjadi gas. Maka dia akan menggelembung. Begitu juga ketika dia over discharge, maka dia juga akan menggelembung. Jadi over discharge itu ada dua, over discharge tegangan dan over discharge arus. Discharge arus atau ampere ya. Jadi tadi ini over discharge. Over discharge arus ini, over discharge arus. Over arus. Jadi ngecasnya melebihi arus yang ditentukan. Ya, jadi baterai itu makin besar juga arus chargingnya makin besar. Baterai itu makin kecil juga arus chargingnya makin kecil. Jadi nanti harus pengecasan ataupun penggunaan baterai itu juga penggunaan apa istilahnya mengeluarkan arusnya juga harus sesuai dengan spesifikasi baterai. Jadi tidak boleh dicas melebihi arus yang telah ditentukan. Misalnya kalau ini misalnya kita contohkan 3 ampere, maka tidak boleh lebih dari 3 ampere. Discharge-nya juga begitu. Misalnya discharge-nya itu misalnya normalnya 3 ampere, maka lebih dari 3 ampere itu over discharge juga seperti itu. Nah, kemudian ada pemicu lain. Jadi selain temperatur, kemudian tadi ya, selain konslet, hubung singkat, kemudian temperatur, kemudian overcharge, kemudian over discharge, ini juga ada penyebab-penyebab lain. Sebenarnya itu bagian dari konslet ini ya. Jadi konslet ini nanti kalau kita urai itu ada beberapa kejadian ya. Misalnya gini, hubung singkat, uh, hubung singkat, hubung singkat karena konektornya itu terhubung, misalnya tersentuh benda logam, ada positif negatifnya, dia terhubung langsung. Itu yang pertama, hubung singkat. Terus yang kedua itu karena benturan, ya jatuh, tertusuk gitu ya, benturan, kemudian tertusuk. Nah, kenapa benturan dan tertusuk itu bisa menyebabkan termasuk konslet ya, menyebabkan konslet dan menimbulkan api atau ledakan. Nah, kalau kita lihat sebuah baterai itu apa namanya, struktur di dalamnya itu berupa lapisan-lapisan ya. Jadi berupa lapisan-lapisan. Nah, ini saya mau nampilin struktur. Ya. Jadi baterai itu terdiri dari lapisan-lapisan seperti ini ya.
Jadi sebenarnya dia lempengan-lempengan yang disusun. Secara teori itu seperti ini sebenarnya. Dia terdiri dari dua lempeng positif dan negatif. Nah, dia itu berupa lapisan seperti ini ya. Ada lapisan aluminium, ada bahannya macam-macam ya. Tapi prinsipnya adalah dia terdiri dari dua elektroda positif dan negatif. Oke, kita lihat bentuknya dalemannya seperti apa sih. Nah, pada umumnya baterai itu bentuk lapisan di dalamnya itu seperti ini ya, berlapis-lapis ya. Jadi ini tuh positif negatif berselang-seling ya lapisannya seperti ini. Nah, satu blok ini satu sel, terus kemudian ini sel berikutnya. Jadi ini ada banyak sel ya. Jadi ini disusun secara seri. Nah, di dalam sel baterai itu kalau baterai yang bentuknya bulat itu biasanya itu di dalamnya selnya itu lembaran panjang yang digulung seperti ini. Lembaran panjang jadi positif negatif kemudian apa namanya ditempelkan di tengahnya ada lapisan ini ya, ada lapisan pemisah. Nah, seperti ini ada lapisan pemisah, kemudian ada dua apa lempeng positif dan negatif, kemudian dia digulung. Nah, ada yang seperti ini yang bentuk bulat biasanya digulung, kemudian kalau bentuknya yang kotak itu berupa lembaran-lembaran, nah, lembaran potongan-potongan seperti ini. Nah, ini ketika terjadi benturan, misalnya satu contoh nih, jatuh gitu ya, ini pojoknya ini terbentur. Nah, ini sebenarnya yang memicu ledakan atau konslet itu sebenarnya ketika terjadi benturan, ini lembar positif sama negatifnya itu bersentuhan. Nah, ketika di bersentuhan maka di sini akan muncul panas. Karena dia bersentuhan, konslet, dia akan muncul panas. Nah, panasnya awalnya ya dari kecil dulu. Karena biasanya kalau konslet itu hanya satu lembar, dua lembar aja. Ini kan misalnya ada 10 lembar, 20 lembar itu. Nah, satu lembar atau dua lembar aja konslet, maka ini akan memicu membakar lapisan-lapisan yang lain. Itu. Sehingga bermula dari api kecil kemudian menjalar menjadi api yang sangat besar. Nah, baterai-baterai yang lain atau sel yang dalam satu kemasan itu misalnya terbakarnya dari satu sel itu bisa merembet ke sel yang lain. Karena begitu sel satu kebakar, dia akan memicu pembakaran pada sel yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena baterai litium ini itu cairan yang ada di dalamnya ini mudah terbakar. Sehingga satu sel terbakar maka akan memicu sel-sel yang lainnya terbakar. Nah, kira-kira seperti ini susunannya. Jadi disusun. Jadi kalau misalnya ini tertusuk satu bagian saja, maka di sini akan terbakar, dia akan memicu pembakaran ke sel-sel yang lain. Sehingga akan menimbulkan api yang besar. Nah, kalau di satu penyimpanan itu terdiri dari banyak baterai, nah itu bisa saling memicu. Jadi baterainya nanti bisa bisa terbakar semua. Nah, nanti apa istilahnya ledakan berantai itu. Jadi satu baterai terbakar atau meledak, dia akan memicu baterai yang lain ikut terbakar dan meledak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini gimana solusinya supaya kita baterai itu aman ya, kita pakai atau kita simpan itu aman ya. Pertama, pastikan itu untuk pengecasan ya. Yang pertama itu pengecasan, itu pastikan yang pertama itu pengecasannya itu harus sesuai ya. Pengecasan itu ini charging ya. Charging harus sesuai arus dan tegangan. Ya, jadi nggak boleh salah. Nanti kalau ngecas baterai 2 sel, dicasnya 3 sel. Atau misalnya baterai yang harusnya pengecasannya 3 ampere, dicas 5 ampere. Seperti itu ya. Charging harus sesuai tegangan dan arusnya. Arusnya. Nah, kemudian cabut
jika sudah selesai. Nah, bagaimana kalau kita ngecas misalnya kita tinggal tidur? Ya, sebenarnya sejauh ini aman, aman. Walaupun itu sebenarnya tidak disarankan ya. Tapi kalau chargingnya itu tegangannya betul, arusnya betul, sesuai baterainya, sesuai spesifikasi baterainya, itu harusnya nggak masalah. Ditinggal tidur pun nggak apa-apa. Karena nanti baterai itu kalau sistem charging itu kan sudah otomatis ya. Jadi nanti begitu selesai dia akan berhenti. Jadi cabut jika sudah selesai, misalnya saya ngecas nih malam hari, nanti paginya dicabut. Nanti mungkin kan belum sampai pagi itu biasanya udah penuh gitu. Tapi begitu kita ingat ya kita cek sudah penuh langsung dicabut, jangan dibiarkan berhari-hari gitu. Jadi intinya itu aja. Kalau cuma misalnya udah penuh, dibiarin 1 jam 2 jam itu nggak ada masalah sebenarnya, aman aja. Kemudian charging harus sesuai dengan tegangan dan arusnya. Kemudian ya intinya kalau kita punya baterai tanyakan ke vendornya bagaimana cara ngecasnya, arusnya berapa, tegangannya berapa itu harus harus ini. Jangan menggunakan sembarang charger ya, pastikan menggunakan charger yang direkomendasikan oleh vendor. Kemudian cabut jika baterai sudah selesai dicas. Kemudian ini ya pemakaian ya, pemakaian itu eh, kalau misalnya gini ya, kalau baterai panas saat digunakan itu sebaiknya eh, baterai panas saat digunakan ya misalnya digunakan. Nah ini harus waspada karena baterai biasanya kalau masih normal itu kalau digunakan dia nggak panas. Tapi kalau muncul panas atau hangat itu harus waspada. Mungkin ada sel yang rusak. Nah itu sebaiknya dihindari kalau memang sudah baterainya nggak normal atau panas itu saat digunakan itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Kalau hangat itu sebenarnya wajar ya karena baterai itu pasti dia akan hangat kalau dipakai. Tapi kalau misalnya hangatnya tidak wajar, nah itu sebaiknya harus hati-hati tidak digunakan lagi atau dicek dulu pastikan baterainya masih aman atau tidak. Kemudian penyimpanan ya, penyimpanan. Nah, penyimpanan baterai itu kalau bisa dipisah ya. Penyimpanan itu dipisah. Jangan ditumpuk-tumpuk ya. Artinya baterai itu dikasih jeda. Jadi kalau naruh baterai itu kasih jeda atau baterai itu dibikin wadah gitu ya. Satu baterai itu dibikin kotak ya. Satu baterai masukin kotak gitu, itu akan jauh lebih aman. Misalnya kita penyimpanannya terpisah dalam kotak ya. Nah, penyimpanan terpisah dalam kotak. Kemudian em, ujung ujung kabel atau konektor itu ditutup, ditutup. Ya, nutupnya bisa pakai plester atau apapun ya. Yang penting penutupnya itu isolator ya. Isolator tuh yang tidak bisa dialiri listrik. Misalnya kayak plastik, kertas itu ya, plester itu bisa dipakai ya. Plester itu jadi ujungnya itu ujung kabel konektor ditutup plester. Nah, itu kemudian simpan di ruang yang dekat dengan misalnya jendela, jendela atau pintu. Jadi nanti kalau ada emergensi kita bisa apa namanya dekat jendela atau pintu nanti misalnya kita ada emergensi, ada kondisi darurat itu kita apa ya mudah ya untuk evakuasinya ya. Ini tidak kelihatan nanti ya. Ya. Jadi penyimpanan itu jangan ditaruh di ruangan-ruangan yang sulit aksesnya keluar masuknya ya. Misalnya nanti ya kita antisipasi kondisi yang paling anu lah, paling pahit lah misalnya gitu ya. Misalnya terjadi kebakaran atau apa itu baterainya itu bisa langsung diambil dan dibawa keluar. Jadi kalau ada kebakaran baterai, kalau masih memungkinkan diselamatkan itu kalau bisa jangan lari dulu. Kalau ada baterai konslet atau kebakaran itu sebisa mungkin diambil dibawa keluar di tempat yang terbuka supaya tidak memicu kebakaran di
eh, apa istilahnya alat-alat yang lain atau baterai yang lain. Jadi nggak usah panik gitu. Tapi kalau memang sudah tidak mungkin di apa istilah diselamatkan ya ya gimana lagi ya. Kemudian untuk pemadaman itu gunakan pemadaman kalau misalnya terjadi kebakaran pemadamannya itu gunakan yang non cairan. Gunakan yang pemadaman gunakan bahan non cair. Ya, jadi pakai yang serbuk atau apa yang dengan yang cair ya karena yang cairan itu bisa memicu api lebih besar ya kalau di lithium ion itu ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, saat penyimpanan penyimpanan itu itu jadi kalau baterai lithium ion itu kan kalau di charger itu ada namanya ada mode storage ya. Saat penyimpanan itu tegangannya harus diturunkan ke tegangan storage ya. Penyimpanan saat penyimpanan tegangan storage. Tegangan penyimpanan ya. Kalau saat penyimpanan tegangan penyimpanan itu 3,7 sampai 3,8 volt. Nah, itu ya. Kira-kira ini tuh sekitar 10% sampai 20% ya. Sampai 20% nih kalau dihitung dalam prosentase. Jadi karena gini, kalau kita simpan dalam kondisi penuh atau di atas 3,8 volt itu biasanya baterai itu akan menggelembung kalau disimpan dalam waktu lama. Jadi penyimpanan itu harus di tegangan 3,7 sampai 3,8 supaya tidak baterai itu tidak menggelembung. Karena kalau menggelembung itu juga nanti bisa memicu ledakan. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan ya, itu tadi ya baterai disimpan dalam kotak terpisah. Kemudian ruangan penyimpanan itu pastikan dalam kondisi darurat itu cepat ya untuk evakuasinya itu cepat. Jadi misalnya kalau baterai itu jangan disimpan di ruangan-ruangan yang di dalam ya, yang akses keluarnya itu susah gitu. Jadi dekat jendela, dekat pintu. Jadi biar kalau terjadi sesuatu itu cepat. Misalnya kita di lantai 2 nih, taruh di dekat jendela. Kalau ada emergency buka jendela bisa langsung dibuang keluar gitu. Jadi buangnya di tempat di luar itu terbuka gitu. Jadi intinya tempat penyimpanan baterai itu sebisa mungkin tempatnya yang terbuka luas gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ini ya apa cepat untuk evakuasinya seperti itu. Jadi kalau baterai lithium kebakar itu sebaiknya langsung diambil dibuang keluar gitu dibawa tempat terbuka jangan didiamkan di ruang atau kalau misalnya terjadi kebakaran seperti itu baterai-baterai yang masih apa yang masih ini segera dibawa keluar dipisahkan supaya tidak tersambar gitu ya tidak merembet gitu ya mungkin dari saya mungkin itu dulu ya jadi prinsipnya baterai lithium ion ini sebenarnya baterai lithium itu selama tidak ada pemicunya itu sebenarnya ya relatif aman sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kekhawatiran kebakar atau apa itu sebenarnya tidak perlu di ini ya dikhawatirkan. Jadi pemicunya itu yang harus kita pahami ya pemicunya ya pemicunya itu tadi apa namanya benturan kemudian konslet terus temperatur berlebih itu aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi mungkin ini saya ini lagi ya coba tulis lagi ya. Jadi itu sebenarnya ini yang perlu diperhatikan yang pertama tidak konslet, tidak konslet. Nah, pastikan ujung-ujung kabel itu konektor itu ditutup ya supaya tidak tersentuh benda-benda misal logam gitu ya. Tidak konslet, temperatur temperatur itu di bawah di bawah 60 di bawah 50 derajat lah ya di bawah 50 derajat Celcius kemudian tidak konslet temperatur di bawah ini tidak
kena benturan, tidak jatuh atau terbentur. Hati-hati jadi kalau bawa baterai lithium jangan sampai jatuh. Jangan ditaruh di tempat yang tinggi. Nanti kalau misalnya di atas lemari atau apa nanti kalau jatuh terjadi benturan itu juga bisa konslet. Seperti tadi yang sudah saya ini. Jadi intinya ini aja, tidak konslet, temperatur di bawah 50 derajat, kemudian tidak jatuh atau terbentur. Pemicunya ya ini sebenarnya satu 2 3 ini aja. Selama satu 2 3 ini tidak terjadi, insya Allah itu aman. Gitu. Mungkin dari saya cukupkan ini dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa tuh nanti bisa kita bahas kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.